Oke, Celo, silakan duduk Celo. Gimana kabarnya hari ini Celo? Baik, Pak. Ini Celo, Celo saya panggil karena Bapak mendengar dari Pak Ihan, Celo itu kok tidak mengerjakan tugas atau tidak mengumpulkan tugas dari matematika. Ya. Apakah benar itu Celo? Iya, Pak, benar. Benar. Kenapa kok tidak mengumpulkan tugas itu Celo? Jadi ceritanya kan dulu saya sakit Pak, waktu sekolah. Terus saya tuh nggak tahu kalau misalnya dulu itu dikasih tugas dan deadline itu hari ini ternyata Pak. Berarti guru juga meminta harus mengerjakan dan mengumpulkan hari ini. Iya. Apakah kamu juga sudah memberikan keterangan pekerjaan? Belum sih Pak, saya belum menemukan lagi. Kalau misalkan yang sudah terjadi pada dirimu tidak membuka tugas gara-gara sakit, gitu ya, sakit. Kalau misalkan sakit pun saya juga sama, pasti tidak akan membuka tugas. Ya, saya fokusnya untuk penyembuhan diri saya, itu saya juga sama, tidak akan membuka tugas. Kemudian kira-kira gitu sih ketika kamu tidak membuka tugas itu tindakan usaha. Malah gitu Pak. Karena kan harusnya kita membagi keyakinan kelas ya Pak untuk memiliki tanggung jawab mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru dengan tepat waktu Pak. Itu berarti kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita gitu ya? Bagus kalau kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita gitu ya. Nah, kira-kira langkah kedepannya untuk diri sendiri gitu. Kalau mungkin kan ini saya karena kurang informasi tidak tanya dengan teman seperti itu Pak. Jadi sedepannya kan apalagi udah diberikan besar lalu tugasnya saya lebih memperhatikan lagi untuk bertanya dengan teman bagaimana tugas yang dilalui seperti itu Pak. Bagus. Itu yang pertama, kamu akan bertanya kepada teman tugas apa saja yang sudah disampaikan oleh Pak Bian sebelumnya gitu ya. Nah, langkah berikutnya apa sih Bang? Langkah berikutnya mungkin juga ini menjadi ide dari saya, mungkin di kelas ini bisa diberikan seperti papan informasi gitu Pak. Jadi misalnya ada grup khusus sendiri, di grup khusus tugas, jadi teman-teman ada yang berinisiatif untuk mencatat kira-kira minggu depan tugasnya ada apa aja sih, di situ berbagi informasi. Jadi buat teman-teman yang sakit atau izin nggak ketinggalan gitu Pak. Terus buat grup kelas atau bahkan dituliskan di papan tulis gitu ya. Ya. Yang ketiga kira-kira apa langkah berikutnya? Atau kamu sudah tidak mengumpulkan tugas kematian gitu cuma menunjukkan langkah berikutnya apa nih? Tentunya saya juga terima kasih Pak kepadanya karena saya sudah lalai dari mengerjakan tugas, terus segera mengerjakan yang seharusnya menjadi tanggung jawab saya. Gus, terima kasih Seno sudah menyampaikan dan cerita ke Bapak. Saya juga akan komunikasikan dengan Pak Ian terkait dengan sebelumnya bahwa kamu itu mengalami sakit gitu ya, dan banyak pekerjaan yang kehidupan sebelumnya. Dan saya akan sampaikan, semoga nanti berikutnya Seno bisa menentukan langkah-langkah yang terbaik untuk Seno. Nah itu ya. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi Seno. Pagi, Pak. Silakan duduk Seno. Seno, saya kok lihat kamu terburu-buru kemudian masuk kelas juga tadi saya lihat kamu kok kelihatannya terlambat gitu ya. Terlambat. Iya. Coba ceritakan ke Bapak gitu ya. Kenapa kok kamu terlambat Seno? Jadi saya terlambat soalnya kan tadi pagi saya udah siap-siap tuh Pak kayak biasanya. Maksudnya semua disiapin, sarapan udah. Terus emang biasanya saya berangkat itu pukul 6.30 Pak. Nah biasanya 6.30 saya itu naik transportasi online.
Tapi hari ini harusnya saya dapatnya transportasi online-nya lama gitu Pak. Saya udah harusnya biasanya cuma 5 menit, ini hampir 15 menit Pak. Akhirnya saya telat. Jadi kamu terlambatnya nunggu transportasi online gitu ya? Iya Pak. Ini bangun pagi udah? Pagi sih Pak. Bangun pagi? Iya Pak. Bangun pagi gitu ya? Tapi pas mau ngeklik transportasi online jam 6:30. Jadi nungguin kelamaannya transportasi online. Iya Pak. Tidak terduga-duga gitu ya? Iya Pak. Sama, saya juga pernah begitu gitu ya. Saya juga pernah pas masuk mau kerja ke sekolah juga, itu ketika pas baca juga bocor gitu ya, kemudian saya harus pesan transportasi online gitu. Bocornya untung di rumah bukan di jalan, masih makin terlambat. Saya juga pernah terlambat kok gitu ya. Bukan satu-satunya kamu yang terlambat, saya juga pun pernah terlambat juga kalau masuk ke sekolah gitu. Nah, ketika kamu terlambat selo gitu ya, kira-kira kamu berarti melanggar keyakinan kelas kita gitu ya? Iya Pak. Nah, keyakinan kelas kita apa aja tuh misalnya? Untuk tiba di kelas dan mengikuti pelajaran dengan tepat waktu Pak. Ya, jadi kalau belajar tepat waktu di kelas gitu ya. Nah, kalau kamu sudah tahu dan ternyata kamu terlambat gitu ya, kira langkah yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki apa kira-kira selo? Jujur kan ini juga berarti pertama kali ya Pak saya terlambat. Soalnya biasanya jam 6.30 saya 6.45 tuh udah sampai di sekolah gitu Pak. Terus saya kepikiran kenapa enggak udah kedepannya saya bisa datang lebih pagi lagi untuk menghindari hal-hal kayak gini gitu Pak. Ya, kamu lebih pagi lagi itu bagus gitu ya selo. Yang kedua kira-kira apa nih? Terus kan saya juga sebagai kelas ini memiliki kesepakatan gitu Pak, keyakinan kelas kalau misalnya emang telat konsekuensinya adalah pihak kelas kan ya Pak. Ya jadi saya akan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas kelas itu Pak. Baik, terima kasih Selo sudah mengungkapkan kira-kira untuk yang hal-hal yang harus diperbaiki. Kira-kira nanti piket kelasnya mau dilaksanakan kapan Bu? Langsung Pak hari ini di sekolah. Ya, Pak. Baik, terima kasih Selo terkait dengan pendampingan khusus untuk Selo walaupun terlambat. Nanti kami perbaiki lebih baik lagi ya. Ya. Terima kasih. Selamat pagi Selo. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Salmita Kristania Syanto, kelas 12 IPA 2, saya dari SMA Yosudarso Karawang. Testimoni saya berdasarkan pendampingan yang diberikan oleh Pak Petrus terkait menghadapi murid yang melakukan kesalahan. Saya merasa dengan pendampingan ini, saya menjadi lebih luasa untuk menceritakan kejadian dari sudut pandang saya sebagai siswa. Saya juga merasa bahwa Pak Petrus menempatkan dirinya sebagai siswa sehingga saat saya menceritakan kejadian saya tidak merasa tersudutkan dengan kesalahan yang saya perbuat. Kemudian saya juga merasa saya menjadi lebih sadar melalui pendampingan ini terkait dengan kesalahan yang saya lakukan dan saya menentukan sendiri solusi yang tepat untuk diri saya. Sekian testimoni yang dapat saya berikan. Terima kasih.